Hey 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 minasan, kembali lagi sama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca cerpen misteri nyata yang ke-6 berjudul Bangku Sekolah. Ini rambutku lagi acak-acakan, belum kering ya, habis keramas tadi. Oke, kita mulai. Hai, namaku Crescentia L. Umurku 15 tahun dan saat ini aku hampir lulus SMP. Langsung saja ke intinya, kejadian ini bermula saat aku berumur 9 tahun. Saat itu aku masih duduk di kelas 3 SD. Hari ini adalah jadwal piketku dan ketiga sahabatku. Ya, jadi dulu aku waktu jadwal piket itu selalu bareng sama sahabatku, sama teman-teman dekat. Pokoknya kita tuh janjian, pokoknya kita harus piket di hari itu atau kita tidak mau piket sama sekali. Ya, begitu. Lanjut. Pagi hari semuanya berjalan dengan lancar. Oh ya, kita tuh kalau piket itu zaman SD, setiap berangkat sekolah kita turunin bangku sama sapu kelas, sama bersihin papan tulis. Ntar pulang sekolah kita angkatin kursi dan membersihkan semuanya lagi, begitu. Zaman SD ku seperti itu, rajin-rajin sangat. Lanjut. Dan kami menikmati hari ini sampai bel pulang berbunyi. Saatnya piket lagi. Kami bekerja sama seperti tadi pagi. Aku dan N, biar gampang gini, kasih nama siapa ya? Nana. Hero favoritku di ML ya. Aku dan Nana menyapu lantai, sedangkan A dan F. Siapa ya? Ao dan F. F siapa ya? F. Victor. Ya. Jadi gini, kita ulang ya. Aku dan Nana menyapu lantai, sedangkan Ao dan Victor mengangkat kursi ke atas meja agar lantai lebih mudah dibersihkan. Semuanya menikmati pekerjaan masing-masing sambil bercanda. Tiba-tiba dari kelas sebelah, yaitu kelas 2, dulu kan deretan tuh, jadi sini kelas 1, sini kelas 2, terus ini kelas 3, ya begitu. Terus ntar ada tingkat kelas 4, kelas 5, kelas 6, begitu. Nah, di kelas sebelah itu ada suara. Terdengar suara ketukan ballpoint berulang kali. Ya, aku ingat, ini ada pulpen. Ya, aku minjem. Jadi suaranya gini. Gitu. Nah, lanjut. Karena penasaran, kami pun mendatangi kelas sebelah. Tapi, pintunya sudah dikunci oleh petugas. Ya, kelas kita itu emang kayak suka banget pulang siang ya. Kadang sampai sore. Itu emang biasa pulang telat. Jadi kita biasa piket tuh lama. Dan biasa ruang-ruang lain udah dikunci duluan, jadi kita tuh emang suka ngaret gitu, karena bercanda mulu, jadi nggak selesai-selesai. Nah, jadi itu posisi udah dikunci sama petugas. Lanjut, dan satu-satunya kelas yang belum dikunci adalah kelas kami, karena kelas kami selesai terlambat. Oke, udah selesai terlambat, kita masih main-main, ya, semakin lama. Kelas kami adalah kelas paling gelap, karena berada di pojok sekolah, dan tidak terkena sinar matahari. Keadaan ini membuat kami semakin merasakan bahwa kelas kami adalah kelas paling horor. Ya, ini emang kelas tuh emang kelas 3 dulu itu terkenal banget horor, karena bener-bener di pojok, gelap banget, nggak ada sinar masuk, terus kayak jendelanya itu tinggi-tinggi banget, terus lembab dan pengap. Itu kelas yang paling tidak disukai sejarah SD ku. Kayak semua nggak ada yang mau, kayak guru tuh ngajar di situ males, siswa juga masuk kelas itu males ya, tapi harus dilewati karena kita harus kelas 3 dulu baru ke kelas 4 kan. Jadi ya mau gak mau kita harus di kelas yang menyebalkan itu. Lanjut. Kami pun kembali mengerjakan tugas piket kami dan menganggap suara aneh tadi adalah halusinasi kami. Positive thinking. Anak SD udah bisa positive thinking. Tapi tak lama kemudian suara itu kembali terdengar. Kami mulai merasa ketakutan dan segera menyelesaikan tugas kami dengan cepat. Setelah selesai kami langsung keluar dan menutup pintu perlahan-lahan. Beres, teriak Victor. Yuk pulang, ajak Ao pada kami bertiga. Baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba terdengar suara kursi jatuh dengan keras. Kami pun memutuskan untuk kembali mengecek kelas kami. Saat kami membuka pintu, kami melihat bahwa kursi yang berada di pojok kiri kelas berada di lantai. Yang berarti kursi itulah yang menimbulkan suara keras barusan. Lalu Ao berkata pada Victor dengan nada bercanda, makanya kalau meletakkan kursi yang betul, bikin kaget aja.
bahasanya formal banget ya, maksudnya biasanya nggak gitu sih, biasanya kayak makanya kalau naruh kursi itu yang bener, jadi jatuh kan, berisik kan, bikin kaget kan, gitulah intinya, kayak ngomel gitulah tapi bercanda sambil cekikikan gitu. Terus lanjut, setelah mantap kami kembali menutup pintu dan kejadian yang sama terulang lagi. Kursi itu kembali terjatuh. Kami berempat langsung menutup pintu dan lari terbirit-birit sambil tertawa terbahak-bahak. Ya, kita itu anak-anak yang gak ada akhlak ya. Jadi kalau misalnya kita kan sering banget mengalami kejadian horor di SD kan waktu itu. Emang setannya rese-rese dan kita tuh anak-anak yang gak ada akhlak. Jadi mau berapa kali pun kita dijaili sama hal-hal yang bersifat astral, kita tuh kayak bodo amat gitu, dibercandain aja gitu. Pernah sih beberapa kali ada kejadian-kejadian yang serius, terutama waktu buka bersama setelah kita jadi alumni, terus waktu kegiatan-kegiatan yang sampai sore, bahkan pernah tuh siang-siang pun masih banyak penampakannya. Jadi kayak kita udah terbiasa banget di SD dengan hal-hal semacam itu, dan ya kita biasa lari sambil ngetawain, emang sesantuy itu zaman SD. Ya begitulah, sering banget juga kalau lagi puber itu kan biasa foto-foto kan, itu biasa ada penampakan. Yang paling terkenal si Pocong ya, itu udah kayak mungkin dia udah sepuh banget di dalam SD, itu udah kayak hampir selalu ada. Terus ada juga pernah lagi bukber itu kan mereka sholat. Nah, aku sih nggak lihat ya, karena aku nggak bisa kesana, karena kan rame banget dan udah desek-desekan gitu kan. Nah, ada yang bilang banyak tuh yang di garda depan itu, mereka bilang, kok tadi di depan ada yang lihat nggak? Di depan itu ada bapak-bapak, tapi dia tuh sujud nggak gerak-gerak lagi, dia cuma sujud. Terus sepanjang sholat itu dia cuma sujud. Terus ketika semuanya bubar, dia juga tetap sujud. Terus waktu dicek lagi udah nggak ada. Aneh banget. Ya itu emang SD sering gempar sih, sering banget hal-hal yang seperti itu. Ya, komen di bawah kalau kalian punya cerita menarik mengenai sekolah kalian atau masa-masa ketika kalian masih bocah. Apa yang kalian lakukan ketika ketemu sama makhluk halus? Apakah kalian memaki-makinya ataukah ngeledek, atau emang gak ada akhlak sampai kayak kami biasa bercandain hantu-hantu yang ada di sekolah? Ayolah bagi cerita. Ya, sekian dulu ceritaku. Bye minasan.